Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 19. Sebenarnya lah, seperti yang diharapkannya, ternyata gurunya telah mendekatinya. Dengan suara rendah hampir berbisik ia bertanya, apakah kesempatan itu sudah kau dapat sekarang? Guru, berkata Singatama, sulit untuk mengetahui di mana paman tidur. Seandainya aku mengetahuinya, maka untuk dapat memasuki tempat itu pun agaknya terlalu sulit pula. Lalu, apa maksudnya memanggil aku sekarang? Bertanya gurunya. Aku mempunyai satu cara. Jika guru sependapat, desis Singatama. Cara bagaimana? Bertanya gurunya pula. Aku telah minta paman untuk berbicara berdua saja. Aku akan minta paman untuk berbicara di tempat yang sepi. Apakah kesempatan itu sudah cukup? Bertanya Singatama. Empu Pulunggeni termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, agaknya kau belum mengerti. Bukankah dengan demikian aku masih harus berkelahi melawan Empu Nawamula? Apalagi di padepokannya. Dalam waktu sekejap, maka semua orang di dalam padepokan itu telah mengepungku. Bukan begitu guru, berkata Singatama, selagi paman berbicara dengan sungguh-sungguh, guru dapat merunduknya. Dengan demikian, maka guru akan mendapat kesempatan untuk menguasainya lebih dahulu dan kemudian membunuhnya, setelah Empu Nawamula menyadari dengan siapa ia berhadapan. Empu Pulunggeni mengangguk-angguk. Katanya, tetapi apakah kau benar-benar akan mendapat tempat yang menyendiri? Aku akan mohon kepada paman Nawamula, berkata Singatama, tetapi tidak disanggar. Jika terpaksa disanggar? Bertanya Empu Pulunggeni. Tidak apa-apa guru. Aku akan berusaha agar pintu sanggar tidak diselarak dari dalam. Jika Empu Nawamula menyadari, seseorang memasuki sanggar, maka aku akan lebih dahulu mengancamnya agar paman tidak bergerak. Tetapi aku mohon paman cepat mengambil sikap sebelum perutku dibelah oleh paman Nawamula. Empu Pulunggeni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, pekerjaanku masih cukup banyak. Aku masih harus mencari tempat itu. Sementara itu, para cantrik berkeliaran di halaman. Tidak guru, jawab Singatama, di malam hari hanya 3 orang cantrik yang bertugas. Itu pun berada di halaman depan mengawasi regol. Sementara itu, guru tentu akan mendengar suaraku berbincang dengan paman Nawamula. Sebagai isyarat di mana kami berada. Empu Pulunggeni mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mencoba. Tetapi kau harus cukup berhati-hati. Singatama mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa pekerjaan itu bukannya pekerjaan yang mudah. Ia harus berbuat dengan hati-hati dan kesiagaan yang tinggi, sehingga bukan justru dirinya lah yang akan menjadi korban. Dalam pada itu, maka Singatama pun berkata, sudahlah guru. Aku akan kembali. Aku persilahkan guru memasuki halaman dan bersembunyi di tempat yang paling baik menurut pendapat guru. Aku belum mengetahui tempat-tempat yang terbaik untuk bersembunyi di kebun padepokanmu, karena aku belum pernah mengamati halaman dan kebun padepokanmu dengan baik, jawab Empu Pulunggeni. Nanti, guru akan menemukannya. Pada tepat tengah malam, aku mohon paman Nawamula untuk berbicara berdua saja. Saat itu tiba menurut pengamatan paman atas bintang-bintang, biarlah paman mulai mencari, di mana aku dan paman berbicara, berkata Singatama. Empu Pulunggeni tidak menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan gurunya dan meloncat memasuki kebun belakang. Namun dalam pada itu, gurunya pun telah mengikutinya pula. Karena tengah malam masih beberapa saat lagi, Singatama sempat kembali ke biliknya tanpa diketahui oleh orang lain. Karena itu, maka ia pun merasa bahwa rencananya tentu akan dapat dilakukannya. Tengah malam ia akan memanggil pamannya. Jika pamannya tidak berkeberatan, ia akan mengajak pamannya duduk di pinggir belumbang. Para cantrik tentu akan terkejut melihat paman Nawamula esok pagi terapung di belumbang itu menjadi mangsa ikan. Tetapi ikan-ikan itu pun akan mati, karena racun luuk guru yang menyentuh paman Nawamula terlalu keras, sehingga ikan-ikan yang menggigit kulit paman pun akan mati pula, berkata Singatama di dalam hatinya. Demikianlah, rasa-rasanya malah merambat terlalu lambat. Singatama merasa terlalu lama menunggu. Ketika ia keluar dari biliknya dan pergi ke pendapa, maka dilihatnya seorang cantrik yang duduk terkantuk-kantuk, sementara 2 orang yang lain sedang berjalan memutari halaman padepokan.
Perlahan-lahan ia melangkah menuruni tangga pendapa. Dipandanginya bintang yang berhamburan di langit. Hampir tengah malam, ia berdesis. Namun kemudian, tetapi paman di mana? Perlahan-lahan Singatama kembali masuk ke ruang dalam lewat peringgitan. Dilihatnya pintu butulan di bagian samping ruang dalam tertutup rapat. Singatama sendirilah yang menyelaraknya setelah ia memasuki ruang itu dengan diam-diam. Namun ternyata bahwa Singatama tidak perlu gelisah terlalu lama. Sejenak kemudian ia mendengar suara Empu Nawamula berbicara dengan cantrik yang sedang terkantuk-kantuk itu. "Dua orang kawanku sedang nganglang Empu," lapor cantrik itu. "Jangan lengah," berkata Empu Nawamula, "meskipun nampaknya tidak akan terjadi sesuatu, tetapi kau harus tetap berhati-hati." "Ya Empu," jawab cantrik itu sambil berusaha membuka matanya lebar-lebar. Ketika Empu Nawamula memasuki ruang dalam, Singatama sudah menunggunya. Ia duduk di sebuah amben di ruang tengah. "Oh," sapa Empu Nawamula, "apakah kau bermaksud berbicara sekarang?" "Ya paman." "Aku rasa, hari telah tengah malam," jawab Singatama. "Baiklah. Kita dapat duduk di sini tanpa diganggu oleh siapapun juga," berkata Empu Nawamula. Tetapi Singatama mengerutkan keningnya. Dipandanginya pintu peringgitan, seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa di pendapa ada seorang cantrik padepokan. Tetapi Empu Nawamula yang seolah-olah mengetahui apa yang ingin dikatakannya itu justru berkata, "Cantrik itu tidak akan tahu apa yang kita perbincangkan di sini. Karena itu, katakanlah." Namun ternyata Singatama menggelengkan kepalanya. Katanya, "Paman, ada satu hal yang sangat penting yang ingin akan aku katakan. Satu rahasia yang sangat gawat tentang ilmu yang selama ini aku miliki. Yang menurut Paman, ilmu itu harus dihapuskan. Hal itulah yang ingin aku perbincangkan dengan Paman," berkata Singatama. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, "Menurut pendapatmu, di manakah sebaiknya kita berbicara agar tidak akan terganggu?" "Di kebun, Paman," jawab Singatama, "aku akan dapat memperagakan beberapa tata gerak yang mungkin perlu untuk memperjelas keteranganku." Empu Nawamula termangu-mangu sejenak. Namun ia masih bertanya, "Di halaman belakang, di mana?" "Bagaimana jika di pinggir belumbang?" bertanya Singatama. Empu Nawamula berpikir sejenak. Tetapi ia masih bertanya, "Kenapa di pinggir belumbang?" "Tidak apa-apa Paman. Tetapi suasananya akan menyegarkan," jawab Singatama kemudian. "Lalu, dengan demikian, pikiranku akan menjadi bertambah bening. Sehingga dengan demikian, apa yang ingin aku katakan akan dapat aku katakan dengan gamblang, sehingga tidak terjadi salah paham." Empu Nawamula mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, "Baiklah. Kita akan pergi ke Belumbang. Mudah-mudahan kolam itu akan benar-benar dapat memberikan kesegaran baru bagi kita." Keduanya pun kemudian pergi ke belakang seperti yang diminta oleh Singatama. Dengan demikian, maka Singatama mengharap bahwa gurunya akan sempat merunduk Empu Nawamula. Dengan berlindung pada dedaunan dan rumpun-rumpun perdu, Empu Pulunggeni akan dapat mendekati pamannya yang sama sekali tidak menduga bahwa seseorang akan merunduknya. Apalagi orang itu adalah Empu Pulunggeni. Seorang yang memiliki nama menggetarkan. Tetapi rupa-rupanya Empu Pulunggeni telah kehilangan harga dirinya karena dendam yang membara di jantungnya. Ia lebih senang membunuh Empu Nawamula untuk melepaskan dendamnya daripada mempertahankan harga dirinya. Dalam pada itu, Singatama pun telah membayangkannya, bahwa gurunya akan meloncat dari balik sebuah gerumbul yang rimbun sambil mengacukan pedangnya. Sementara Empu Nawamula terkejut dan berpaling, gurunya akan tertawa sambil berkata, "Aku Empu Pulunggeni yang sedang dibakar oleh api dendam. Sadarilah, bahwa akulah yang telah berhasil membunuhmu." Empu Nawamula tidak akan sempat berbuat apa-apa. Pedang gurunya akan segera menghunjam ke tubuh Empu Nawamula, sehingga pamannya itu akan mati. Singatama menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, keduanya telah berada di tepi kolam. "Kita duduk di tepi kolam Paman," berkata Singatama. Empu Nawamula merenung sejenak. Namun kemudian ia pun melangkah dekat ke tepi kolam dan duduk membelakangi air yang bening yang bergetar oleh dedaunan yang menguning yang runtuh dari dahannya. "Kita duduk di sini Paman," minta Singatama, "kenapa Paman duduk terlalu menepi?" Tetapi Empu Nawamula menjawab, "Wajah air itu terasa sangat menyegarkan. Aku akan duduk di sini." "Kemarilah Singatama."
Mendekatlah. Singatama menjadi berdebar-debar. Pamannya duduk membelakangi air, sehingga sulit bagi Empu Pulung Geni untuk merunduknya dari belakang. Gila, geram Singatama, apakah paman menyadari niatku untuk menjebaknya? Tetapi pertanyaan itu telah dijawabnya sendiri, tentu tidak. Hanya satu kebetulan. Tetapi kebetulan yang pantas diumpati. Duduklah Singatama, pamannya kemudian mempersiapkan, kita dapat berbincang di sini tanpa diganggu orang lain. Kau dapat mengatakan apa saja yang ingin kau katakan tanpa didengar orang lain pula. Namun dalam pada itu kegelisahan telah mencengkam jantung Singatama. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk merubah sikap duduk pamannya yang nampaknya memang sudah mapan sekali. Karena itu, maka perlahan-lahan Singatama pun duduk di hadapan pamannya. Dengan jantung yang berdebaran ia berusaha untuk mengatasi kesulitannya. Guru tentu mempunyai perhitungan sendiri, berkata Singatama di dalam hatinya, jika ia merasa sulit untuk melakukannya sekarang, biarlah ia mengambil kesempatan yang lain. Aku akan berbicara dengan guru esok. Dengan demikian maka Singatama pun harus menyesuaikan diri. Meskipun rasa-rasanya ia sedang duduk di atas bara, tetapi ia bertahan untuk tetap duduk. Singatama, berkata pamannya, apa yang ingin kau katakan? Katakanlah, agar persoalan ini cepat selesai. Paman, berkata Singatama, bukankah paman pernah berkata bahwa mungkin sekali ilmuku dapat dilepaskan sehingga aku akan menjadi kosong dan bersih? Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, benar Singatama. Ilmu hitammu memang dapat ditanggalkan. Kau akan menjadi bersih. Dengan demikian maka kau akan siap menempuh satu kehidupan baru. Singatama mengangguk-angguk. Namun ia menjadi semakin gelisah. Apa yang akan dikatakannya dan akan dilakukannya jika gurunya mengurungkan niatnya untuk membunuh Empu Nawamula karena keadaan yang tidak memungkinkan. Namun dalam pada itu, meskipun dengan tergagap, Singatama masih dapat menemukan bahan pembicaraan, guru. Sebenarnya aku ingin melakukannya. Tetapi bagaimanakah dengan aku pada masa-masa kosong itu? Apakah aku menjadi orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan membela diri? Bukan begitu Singatama, berkata pamannya, kau masih akan tetap memiliki keterampilan dasar ilmu kanuragan. Tetapi benar-benar keterampilan wadak. Kau tidak akan mampu membangkitkan tenaga cadanganmu, karena pada dasarnya, tenaga cadanganmu sudah terisi dengan watak ilmu hitam. Untuk sementara, kau memang banyak kehilangan. Tetapi kau akan dapat mulai dengan satu babak baru dalam hidupmu, khususnya dalam ilmu kanuragan. Singatama mengangguk-angguk. Katanya kemudian, apakah paman tidak mempunyai satu cara pun yang dapat ditempuh selain mengosongkan diriku? Empu Nawamula menggelengkan kepalanya. Katanya, kau harus mengikhlaskan ilmumu. Tetapi dengan dasar keterampilan wadakmu yang masih kau kuasai, maka kau akan dapat dengan cepat mengisi kekosongan itu dengan ilmu kanuragan dalam wataknya yang baru. Singatama mengangguk-angguk. Namun kegelisahannya menjadi semakin memuncak ketika ia melihat pada gerumbul di arah samping Empu Nawamula bergerak. Agaknya guru telah menemukan tempat ini, desis Singatama di dalam dirinya, tetapi apakah guru dapat melakukan dari arah itu? Tetapi Singatama berusaha untuk menenangkan dirinya. Katanya kepada diri sendiri, guru tahu apa yang baik dilakukannya. Namun dalam pada itu, untuk sesaat Singatama telah terdiam. Keringatnya mulai membasahi keningnya. Sementara itu, Empu Nawamula pun berkata, Singatama, masih ada kesempatan. Ibarat orang yang tersesat, maka langkahmu masih belum terlalu jauh. Karena itu, kembalilah anakku. Terasa sesuatu berdenyut di jantung Singatama. Dalam keadaan yang tegang itu, ia mendengar suara pamannya. Pamannya. Yang duduk di hadapannya itu memang pamannya. Saudara kandung orang tuanya. Tetapi Singatama bukan seorang anak yang dekat dengan orang tuanya. Bukan saja wadaknya, tetapi juga hatinya. Anak itu seakan-akan tidak lagi mempunyai satu ikatan yang mantap dengan ayah dan ibunya. Namun dalam pada itu, suara Empu Nawamula didengarnya lagi, yang aku tidak tahu Singatama. Apakah yang sebenarnya kau cari dengan pengabdianmu kepada ilmu hitam itu? Jika kau ingin memiliki kemampuan yang tinggi, maka kau dapat melihat sendiri bahwa ilmu gurumu bukan ilmu yang tidak terkalahkan. Karena itu, kenapa kau tidak mencari saja kemampuan ilmu kanuragan lewat jalan yang lebih baik? Jantung Singatama menjadi semakin berdebaran.
Di saat yang menegangkan itu, ia dapat membayangkan kembali apa yang sudah terjadi atasnya. Sikap pamannya dan sikap orang-orang di padepokan itu. Di saat ia dianggap orang yang paling jahat, ia masih dapat diterima kembali oleh pamannya karena ia menyatakan diri untuk bertobat. Rasa-rasanya pamannya sama sekali tidak pernah mendendamnya. Jika pamannya membentaknya, marah dan mengancam itu adalah semata-mata sikapnya sebagai seorang tua. Sekilas terbayang orang yang sudah tidak ada. Sepercik pertanyaan tiba-tiba saja mengguncang jantungnya, apakah ayahku meninggal terlalu cepat karena aku? Dalam pada itu, Empu Nawamula masih berkata selanjutnya, Singatama. Sebenarnya kau tidak terlalu tergesa-gesa untuk mengambil satu sikap. Kau masih sempat memikirkannya. Dan kau akan menjadi semakin jelas melihat langkah yang paling baik yang dapat kau tempuh. Kau masih muda. Menilik gelar lahiriah, kau masih akan memiliki hari depan yang panjang. Karena itu, bukankah kau masih mempunyai kesempatan untuk memilih? Memilih dengan tepat setelah kau pikirkan masak-masak. Degup jantung Singatama terasa memukul dinding dadanya semakin keras. Pada saat yang demikian, Empu Pulunggeni menggeretakkan giginya. Sebenarnya ia menyadari bahwa kedudukannya agak kurang menguntungkan, karena ia tidak dapat merunduk dari belakang. Tetapi harus dari samping. Namun didorong oleh dendamnya yang hampir meledakkan jantungnya serta mendengar keterangan Empu Nawamula yang akan dapat menggoyahkan kesetiaan Singatama yang muda itu, maka rasa-rasanya Empu Pulunggeni tidak lagi dapat menahan diri. Tingkat perbedaan ilmuku dengan ilmu Empu Nawamula tidak terlalu jauh. Kalau aku sempat meloncat dan mengancamnya, maka aku akan dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya, berkata Empu Pulunggeni di dalam hatinya. Karena itu, maka Empu Pulunggeni tidak lagi berniat menunda rencananya. Ia harus dapat membunuh Empu Nawamula. Baru ia akan dapat melakukan tugasnya dengan tenang, mengemban kewajiban yang disepakati oleh sekelompok orang-orang yang tidak puas dengan keadaan di atas tanah Kediri dan Singasari, tetapi Empu Pulunggeni masih menunggu satu kesempatan yang baik. Jika Empu Nawamula sedang dengan sungguh-sungguh memberikan petunjuk-petunjuk kepada Singatama, maka perhatiannya tentu akan tertuju kepada anak itu sepenuhnya. Ternyata Empu Pulunggeni tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika Empu Nawamula sedang berbicara dengan sareh kata demi kata, kalimat demi kalimat, maka dorongan dendam di jantung Empu Pulunggeni tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka ia pun segera bersiap dengan hati-hati. Namun demikian, ternyata bahwa dedaunan di gerumbul tempatnya bersembunyi masih juga bergerak. Tetapi untunglah, bahwa Empu Nawamula tidak melihatnya. Karena seperti yang diperhitungkan oleh Empu Pulunggeni, bahwa perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada Singatama. Empu Pulunggeni masih menunggu sesaat. Ketika saat yang paling baik itu datang, maka ia pun telah siap untuk meloncat. Tetapi yang sesaat itu ternyata sangat menentukan. Yang sesaat itu telah memberikan kesempatan kepada Singatama yang bimbang untuk mengambil keputusan. Karena itu, ketika tiba-tiba saja ia melihat dedaunan yang bergoyang, maka dengan serta-merta anak muda itu berteriak, "Paman, hati-hati." Peringatan Singatama itu telah menyengat naluri Empu Nawamula. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat tepat pada saat Empu Pulunggeni meloncat pula dari balik gerumbul sambil mengacungkan senjatanya. Tetapi Empu Nawamula sudah tidak ada lagi di tempatnya, sementara Singatama pun telah melenting berdiri dan meloncat menjauh. Empu Pulunggeni berdiri dengan wajah yang tegang, sorot matanya bagaikan menyala memandang Singatama yang berdiri termangu-mangu. "Maaf guru," suaranya terbata-bata, "aku tidak dapat mengingkari perasaanku. Paman selalu memaafkan kesalahanku. Karena itu, aku tidak dapat membiarkannya mengalami bencana dengan satu keadaan yang tidak adil. Sekarang, terserah kepada guru dan paman. Aku tidak akan dapat ikut campur." "Anak iblis," geram Pulunggeni, "kau telah berkhianat. Dan kau tahu, hukuman yang paling baik bagi seorang pengkhianat." Terasa juga jantung Singatama bergetar. Ia tahu apa arti kata-kata gurunya. Ia tahu bahwa di lingkungannya tidak pernah didengarnya kata pengampunan. Karena itu, maka ia pun sadar bahwa hukuman yang akan dibebankan kepadanya oleh gurunya tentulah hukuman mati. Ternyata Singatama menjadi ngeri juga. Ia teringat kepada upacara yang setiap kali dilakukan. Sementara mereka masih mempergunakan tubuh seekor binatang untuk membasahi senjata mereka sebelum dipergunakan.
Tetapi bagaimana jika dirinya, yang dianggap oleh gurunya itu sebagai seorang pengkhianat mengalami nasib seburuk seekor binatang? Selagi Singatama dicengkam oleh kegelisahan, terdengar suara Empu Nawamula, Pulung Geni. Apakah arti perbuatanmu itu? Bukankah dengan demikian kau telah mengotori harga dirimu dengan satu perbuatan yang licik sebagaimana dilakukan oleh para pengecut? Aku tidak peduli, geram Empu Pulung Geni, jika muridku itu tidak berkhianat, kau telah mati oleh tanganku. Tetapi aku masih hidup sekarang ini, jawab Empu Nawamula, kita telah berhadapan. Marilah. Kita akan mengulangi pertempuran di antara kita, seorang melawan seorang. Memang tidak ada pilihan lain. Karena itu, maka Empu Pulung Geni pun segera bersiap, sementara Empu Nawamula pun telah mencabut senjatanya pula. Ikutlah bertempur bersama pamanmu pengkhianat, geram Empu Pulung Geni. Tetapi Singatama melangkah surut sambil menjawab, tidak guru. Aku sama sekali tidak akan berani ikut campur. Jangan panggil lagi aku guru, bentak Empu Pulung Geni, kau bukan lagi muridku. Singatama tidak menyebut, namun yang kemudian berbicara adalah Empu Nawamula, sudahlah. Jangan kau umpati lagi anak itu, kau sekarang berhadapan dengan aku. Marilah kita yang tua-tua ini membuat perhitungan. Empu Pulung Geni sama sekali tidak menjawabnya lagi. Dengan serta-merta ia pun kemudian meloncat menyerang. Tetapi Empu Nawamula telah bersiap. Dengan demikian, maka ia pun masih sempat menghindar sambil berkata, kau terlalu tergesa-gesa. Empu Pulung Geni tidak menghiraukannya, bahkan serangannya pun menjadi semakin cepat. Pedangnya menyambar mendatar. Ketika dengan kerisnya yang besar Empu Nawamula menangkisnya, maka pedang itu pun telah berputar dan mematuk ke arah jantung. Namun Empu Nawamula bergeser selangkah ke samping. Ujung pedang Empu Pulung Geni sama sekali tidak mengenainya. Bahkan Empu Pulung Genilah yang kemudian harus meloncat surut, menghindari serangan Empu Nawamula. Demikianlah perkelahian antara kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya bergerak bagaikan tidak menyentuh tanah. Namun seperti yang pernah terjadi, maka Empu Pulung Geni memang tidak akan mampu mengimbangi kemampuan Empu Nawamula. Apalagi dengan kecemasan bahwa para cantrik dan seisi padepokan akan terbangun dan kemudian beramai-ramai mengepungnya. Dalam pada itu, pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sulit untuk membatasi diri. Benturan senjata dan kadang-kadang hentakan yang tidak terkekang, lelah menggetarkan sepinya malam di padepokan itu. Para cantrik yang berada di pendapa memang tidak segera mendengar pertempuran yang terjadi di kebun belakang, di dekat Blumbang yang terpisah. Namun mereka pun kemudian mendengar bunyi bentakan-bentakan yang aneh yang tidak segera mereka ketahui artinya. Bukan hanya cantrik yang sedang berjaga-jaga, tetapi di rumah sebelah, Mahisa Agni dan Witantra pun telah mendengarnya pula. Suara apa itu agaknya, desis Mahisa Agni. Witantra bangkit dari pembaringannya. Sejenak ia memperhatikan suara yang lemah sekali menembus dinding. Namun Mahisa Agni pun kemudian bangkit pula sambil mengerutkan keningnya. Katanya, aku agak curiga. Ya. Kita lihat, apakah yang terjadi, sahut Witantra. Sesaat kemudian keduanya segera membenahi diri dan keluar dari rumah itu. Mereka sama sekali tidak membangunkan Ki Buyut yang juga berada di rumah itu bersama anak perempuannya. Namun ketika keduanya akan meninggalkan rumah itu untuk melihat apakah yang telah terjadi, ternyata hampir berbareng keduanya tertegun, bagaimana dengan gadis itu, desis Mahisa Agni. Ia perlu diawasi. Mungkin terjadi sesuatu yang dapat mengancam keselamatannya, sahut Witantra. Tunggulah di sini, berkata Mahisa Agni, aku akan melihat apakah yang terjadi. Agaknya telah terjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Baiklah, berkata Witantra, aku akan berada di dalam. Ketika Mahisa Agni meninggalkan tempatnya, Witantra justru kembali masuk ke dalam untuk mengamati keadaan, justru karena di rumah itu ada Widati. Dengan tergesa-gesa Mahisa Agni menyusuri longkangan di antara barak-barak para cantrik. Tetapi ia tidak segera menemukan sesuatu. Apalagi suara yang mencurigakan itu pun tiba-tiba saja tidak didengarnya lagi. Apa yang telah terjadi, bertanya Mahisa Agni kepada diri sendiri, kemana suara itu tiba-tiba saja telah diam, tetapi ketajaman pendengaran Mahisa Agni telah membawanya untuk pergi ke Belumbang. Suara itu agaknya bersumber dari pinggir Belumbang.
Meskipun suara itu sudah tidak terdengar lagi, namun Mahisa Agni tidak mengurungkan niatnya. Dengan hati-hati ia mendekati belumbang yang sudah menjadi sepi. Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat pepohonan perdu dan ranting-ranting yang berpotongan. Tentu telah terjadi pertempuran di sini, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu, ia menyesali kelengahannya bahwa ia sama sekali tidak mengetahui adanya pertempuran itu. Namun dengan demikian, maka Mahisa Agni menjadi semakin berhati-hati. Sesuatu akan dapat terjadi setiap saat. Untunglah bahwa Witantra tetap berada di rumah itu, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Mungkin gadis itulah yang menjadi sasaran. Tetapi menilik bekas-bekas pertempuran itu, Mahisa Agni dapat mengambil kesimpulan bahwa pertempuran itu terjadi antara orang-orang yang berilmu tinggi, meskipun hanya sebentar. Dalam keraguan-raguan itu Mahisa Agni mendengar suara lamat-lamat, nampaknya dua orang sedang berbicara perlahan-lahan. Karena itu, maka dengan sangat hati-hati Mahisa Agni pun mendekati suara itu. Mungkin suara itu akan dapat memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi di tepi belumbang itu. Ketika ternyata yang sedang berbicara itu adalah Empu Nawamula dengan Singatama. Dengan nada rendah Singatama berkata, "Ampun Paman. Sebenarnya lah, aku terlibat dalam kecurangan ini. Tetapi menurut pendapatku, guru memang hanya seorang diri. Tetapi nampaknya kau sudah menemukan satu keputusan yang akan sangat berarti bagi hidupmu kelak Singatama. Justru pada saat terakhir. Pada saat yang paling sulit bagimu. Jika saat itu kau tidak menemukan satu kebenaran tentang dirimu, mungkin akhir peristiwa ini akan berbeda," sahut Empu Nawamula. "Tetapi yang aku lakukan tidak sebanding dengan kesalahan-kesalahan yang telah menodai hidupku," desis Singatama. "Masih ada kesempatan." "Sudah aku katakan," jawab Empu Nawamula pula. Mahisa Agni yang serba sedikit dapat menangkap peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian kakinya berdesir di dedaunan yang runtuh di tanah, Empu Nawamula telah bergeser sambil mempersiapkan diri. "Aku Empu," desis Mahisa Agni. "Oh," Empu Nawamula menarik nafas panjang, "kenapa Kisanak berada di sini?" "Aku mendengar suara-suara yang mencurigakan," jawab Mahisa Agni. "Jadi kau mendengarnya Kisanak?" bertanya Empu Nawamula. Mahisa Agni menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Ya. Aku sedang pergi ke Pakiwan ketika aku mendengar suara yang mencurigakan. Karena itu maka aku mencoba untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba suara itu telah terdiam dan ketika aku menelusuri kebun padepokan ini, aku telah menemukan kalian berdua." Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sesuatu telah terjadi, untunglah, bahwa Yang Maha Penyayang masih melindungi aku." Dengan singkat, Empu Nawamula menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian, ternyata seperti saat ia datang, maka dengan licik Empu Pulunggeni itu pun meninggalkan padepokan ini. Mahisa Agni menjenguk-angguk. Dengan menyesal ia mengulangi, Empu Pulunggeni itu berhasil meninggalkan padepokan ini. "Ya. Aku tidak dapat menangkapnya. Ternyata ia memiliki kemampuan untuk berlari sangat cepat dan meloncati dinding halaman padepokan ini. Aku menjadi ragu-ragu mengejarnya, karena menurut perhitunganku, kecepatanku berlari tidak akan dapat melebihinya." Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi bahwa Empu Pulunggeni itu terlepas dari tangan Empu Nawamula, berarti bahwa bencana masih akan selalu mengintip padepokan itu. Tetapi ternyata bahwa Singatama telah menemukan satu kesadaran tentang dirinya. Pada saat yang tidak terduga-duga, Singatama merasa bahwa orang yang bernama Empu Nawamula itu adalah pamannya. Ternyata bahwa setitik demi setitik, tetesan kasih sayang Empu Nawamula telah berhasil meluluhkan hati anak itu perlahan-lahan. Bahwa Empu Nawamula tidak menghukumnya dan bahkan menerimanya kembali sebagai kemanakannya, telah membuat goncangan di hati anak muda itu. Hampir di luar sadarnya Mahisa Agni pun berkata, namun agaknya Empu telah mendapatkan gantinya. Angger Singatama telah menemukan dirinya yang selama ini hanyut dalam arus yang kelam. Bagi Empu Nawamula, hal itu tentu satu kurnia yang luar biasa. "Ya Kisanak," jawab Empu Nawamula, "sekarang aku benar-benar telah menemukan kemanakanku yang hilang." Ia telah membuktikan bahwa di dalam kegelapan hati, masih juga ada sumber cahaya yang dapat dikembangkannya. Akhirnya, hatinya telah menjadi terang kembali.
Syukurlah, berkata Mahisa Agni, namun masih ada satu tantangan bagi Angger Singatama. Bagaimana dengan ilmu hitam yang lelah ada di dalam diri? Empu Nawamula mengerutkan kuningnya. Katanya kemudian, masih ada satu cara untuk mengatasinya. Heh, Kisanak, kau mengerti kesulitan itu? Mahisa Agni terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian katanya, bukankah Empu Nawamula sendiri pernah menyinggung akan hal itu? Empu Nawamula mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, ya. Aku memang pernah mempersoalkan sebelumnya. Tetapi segalanya masih juga tergantung kepada Singatama. Paman, berkata Singatama kemudian, mumpung hatiku sedang terang. Aku bersedia membersihkan diri. Bahkan aku mohon Paman segera dapat melakukannya, sebelum aku mengambil keputusan lain. Jika kegelapan itu mencengkam jantungku lagi, mungkin aku akan kehilangan kesempatan itu. Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, baiklah. Kita akan pergi ke Sanggar, lalu katanya kepada Mahisa Agni, maaf Kisanak. Aku persilahkan Kisanak kembali ke pondok Kisanak. Aku akan berada di Sanggar hanya dengan kemanakanku saja. Baik Empu, jawab Mahisa Agni, nampaknya hal itu memang hanya penting bagi Empu dan Singatama saja. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Agni pun telah kembali ke rumah yang dihuninya di padepokan itu. Sementara Singatama pergi ke Sanggar, maka Empu Nawamula telah memerintahkan para cantrik agar membangunkan kawan-kawan mereka. Kalian harus mengamati halaman dan kebun padepokan ini dengan baik. Baru saja ada orang memasuki kebun ini tanpa kalian ketahui. Bahkan bukan orang kebanyakan, berkata Empu Nawamula kepada para cantrik yang bertugas. Lalu, karena itu, panggillah semua cantrik dan beri mereka tugas malam ini. Mungkin orang itu kembali justru pada saat aku berada di Sanggar. Dalam keadaan yang paling gawat, sebelumnya aku dapat keluar dari Sanggar, maka ketiga muridku dan kedua anak muda yang bernama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu akan dapat membantu kalian. Baik Empu, jawab para cantrik yang sedang bertugas. Demikianlah, ketika kemudian Empu Nawamula memasuki Sanggar bersama Singatama, maka para cantrik di padepokan itu pun telah dibangunkan. Mereka harus berjaga-jaga, karena baru saja ada orang yang memasuki halaman padepokan dengan maksud buruk. Kita harus mengawasi seluruh halaman padepokan, berkata cantrik yang mendapat tugas dari Empu Nawamula. Para cantrik itu pun kemudian telah mengatur diri, termasuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka berada di setiap sudut halaman. Namun bagaimanapun juga, ada di antara para cantrik itu yang tidak dapat menahan matanya untuk tidak terpejam. Haiha, desis kawannya sambil menyentuhnya dengan sikunya. Mataku tidak dapat terbuka lagi, jawab cantrik itu, jika tiba-tiba datang seseorang merundukmu dan menusuk perutmu dengan pedang, bertanya kawannya. Bukankah kau ada di situ, jawabnya. Anak setan, jawab kawannya, kau kira aku akan melindungimu? Aku akan lari karena ketakutan. Biar saja orang itu menusuk perutmu sampai tembus. Cantrik yang mengantuk itu tertawa, katanya, jangan marah mari kita bergantian. Sekarang aku akan tidur. Nanti jika aku sudah bangun, kau dapat tidur. Nanti kapan kau akan bangun? Sesudah matahari terbit, geram kawannya. Cantrik itu masih tertawa. Tetapi justru dengan demikian, kantuknya menjadi berkurang, sehingga katanya, baiklah. Aku tidak akan tidur. Tetapi jika tanpa aku sengaja aku tertidur, itu bukan salahku. Sudah aku katakan. Jika kau tidur atau tertidur, aku akan pergi dan mencari kawan yang tidak tidur atau tertidur, jawab kawannya. Cantrik itu bergeser. Tetapi ia pun kemudian bangkit sambil berkata, aku akan tetap jaga sampai pagi. Lihat saku akan berjalan hilir mudik. Kawannya tidak menyahut. Dibiarkannya saja kawannya itu berusaha untuk melawan kantuknya. Dalam pada itu, Empu Pulunggeni yang ternyata harus mengakui kelebihan Empu Nawamula telah meninggalkan medan. Peristiwa yang serupa telah terulang kembali. Bagaimanapun juga, ternyata bahwa Empu Nawamula memiliki kelebihan dari Empu Pulunggeni. Apalagi jika Empu Nawamula itu berusaha membangunkan murid-muridnya dan seisi padepokan. Maka Empu Pulunggeni akan mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Empu Pulunggeni kecuali meninggalkan padepokan itu dengan hati yang sakit. Anak itu sudah berkhianat, geramnya, selama ini aku pelihara anak itu dengan baik.
Tetapi pada suatu saat, aku harus membunuhnya. Tidak ada hukuman yang lain dari kematian bagi seorang pengkhianat. Empu Pulunggeni yang sudah jauh dari padepokan muridnya yang berkhianat itu berdiri dengan nafas yang berdesakan. Dipandanginya arah padepokan yang ditinggalkannya. Ketika ia yakin bahwa tidak seorang pun yang mengejarnya, maka ia pun dapat beristirahat. Semuanya sia-sia, geramnya, aku bertempur melawan Empu Nawamula karena aku berusaha memenuhi permintaan anak itu. Tetapi pada saat yang paling menentukan ia telah berkhianat. Seandainya aku tahu, aku tentu sudah mencekiknya ketika ia merengek, minta agar aku menolongnya, membalas sakit hatinya dan sekaligus mengambil gadis itu. Namun semuanya sudah terjadi. Dan Singatama memang sudah berkhianat terhadap gurunya. Empu Pulunggeni yang lelah itu pun kemudian duduk di atas sebuah batu yang besar. Ia bukan saja lelah wadaknya, tetapi hatinya pun rasa-rasanya hampir patah menghadapi pengkhianatan muridnya. Tetapi Empu Pulunggeni terikat pada satu tugas lain yang lebih besar dari keterikatannya dengan muridnya. Akhirnya sambil menggeretakkan giginya ia berkata, apapun yang terjadi, pada suatu saat aku akan menghukumnya. Jika aku terpancang kepada itu, maka kesanggupanku untuk satu tugas yang lebih penting akan terbengkalai. Karena itu, maka untuk sementara Empu Pulunggeni berusaha untuk melupakan sakit hatinya. Dengan luka di dalam dadanya, maka ia pun berkeputusan untuk kembali saja ke padepokannya. Masih ada beberapa orang yang setia kepadaku selain Singatama, geram Empu Pulunggeni. Tetapi untuk beberapa saat Empu Pulunggeni masih tetap duduk di atas sebuah batu untuk menenangkan hatinya dan mengatur pernafasannya. Dalam pada itu, ketika langit menjadi merah maka Empu Pulunggeni pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Kembali ke padepokannya. Sementara itu, pada saat yang sama, Singatama duduk di dalam sanggar dengan tubuh gemetar, seperti orang kedinginan. Pamannya duduk di belakangnya sambil melekatkan kedua telapak tangannya pada punggungnya. Keduanya dengan wajah yang tegang berusaha untuk mencapai satu keseimbangan bagi Singatama yang telah melepaskan ilmu hitamnya. Untuk beberapa saat, Singatama masih tetap menggigil. Namun beberapa saat kemudian, pernafasannya pun menjadi semakin teratur, dan tubuhnya tidak lagi berguncang-guncang oleh perubahan yang terjadi di dalam dirinya setelah ia mengosongkan diri dari ilmunya. Tepat pada saat langit menjadi cerah, maka Empu Nawamula sudah selesai dengan tugasnya. Singatama benar-benar menjadi seorang anak muda yang baru seolah-olah baru dilahirkan kembali setelah beberapa tahun lamanya ia bertualang di dunia kelam. Berdirilah, berkata Empu Nawamula kemudian. Singatama kemudian bangkit berdiri. Tetapi hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Untunglah Empu Nawamula cepat menangkapnya dan membantunya berdiri tegak. Ada sesuatu yang asing di dalam diriku paman, berkata Singatama. Ya. Justru yang asing itu adalah pribadimu yang sebenarnya, yang sudah lama terselubung oleh ilmu hitammu. Kau memang merasa asing dengan dirimu sendiri, karena sudah terlalu lama kau kehilangan dirimu itu, berkata Empu Nawamula. Singatama mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Perlahan-lahan ia berjalan mengelilingi ruangan sanggar pamannya itu. Semakin lama langkahnya semakin mantap dan rasa-rasanya tenaganya pun telah pulih kembali. Kau telah kehilangan kemampuanmu untuk mempergunakan segala tenaga di dalam dirimu yang didorongkan oleh kekuatan ilmumu. Yang tersisa adalah tenaga wadakmu sewajarnya dan kemampuanmu dalam arti keterampilan tubuhmu. Tetapi kau tidak akan dapat membangunkan kekuatan di luar kemampuan wajarmu dengan ilmumu. Singatama menarik nafas dalam-dalam ketika ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, pamannya berkata, cobalah. Kau bukan tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Ternyata Singatama yang kemudian menggerakkan tangan dan kakinya masih juga mampu mengingat unsur-unsur gerak dari ilmunya. Namun sebagai gerak wantah yang tidak mempunyai kekuatan pendukung selain tenaga wadaknya saja. Bagaimanapun juga, kau adalah kemanakanku, berkata Empu Nawamula. Tetapi hal itu memang sudah dikehendaki. Singatama sama sekali tidak menyesal. Apalagi ia masih tetap mempunyai alat pelindung meskipun sekedar keterampilan gerak tubuhnya saja. Mulai esok, jika kau kehendaki, kau akan dapat mempelajari ilmu yang lain dari ilmu yang pernah kau miliki, berkata pamannya. Aku akan melakukannya paman. Aku tidak mau kehilangan waktu terlalu banyak.
Jika aku memerlukan waktu 2 atau 3 tahun untuk memiliki tataran ilmu yang akan paman berikan, maka aku masih mempunyai kesempatan dalam umurku yang sekarang, berkata Singatama. Baiklah. Kau membuat aku merasa sangat berbahagia sekarang ini. Seolah-olah aku telah menemukan sesuatu yang sangat berharga yang pernah hilang sebelumnya. Demikianlah, maka Singatama benar-benar bertekad untuk merubah cara hidupnya. Sejalan dengan hatinya yang ikhlas menanggalkan ilmu hitamnya, maka ia pun telah dengan berani minta maaf kepada Widati dan ayahnya atas tingkah lakunya. Aku tidak akan berharap apa-apa, berkata Singatama kepada Ki Buyut, aku berusaha untuk menjadi orang baru. Meskipun aku tidak akan dapat melupakan perasaanku waktu itu, tetapi aku mulai mempergunakan nalarku. Terima kasih Angger, jawab Ki Buyut, mudah-mudahan dengan demikian, anakku akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Ya Ki Buyut, sahut Singatama, sekali lagi aku berjanji, bahwa aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku tidak akan mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, apalagi memaksakan kehendakku, karena aku sudah kehilangan ilmuku. Mahisa Agni dan Witantra yang menyaksikannya, merasa tersentuh pula hatinya. Ia melihat kesungguhan pada Singatama untuk merubah cara hidupnya, sehingga ia telah banyak memberikan bukti kesungguhannya. Dengan demikian, maka Ki Buyut pun merasa lebih tenang untuk kembali ke kabuyutannya yang sudah terlalu lama ditinggalkannya. Anak muda yang untuk beberapa lama menghantui anak gadisnya ternyata telah berubah sikap. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mendengar keputusan Singatama itu pun menjadi gembira. Dengan demikian, maka mereka tidak akan terikat untuk mengamati gadis itu saja. Mereka akan serapat melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat-lihat hijaunya lembah-lembah yang membentang luas di telatah Singasari. Tetapi kedua anak muda itu masih mempunyai satu kewajiban untuk mengantarkan Widati kembali ke kabuyutannya. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Mahisa Agni dan Witantra pun ingin juga kembali ke Singasari. Mereka akan berangkat bersama dengan Ki Buyut dan anak gadisnya yang akan diantar oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Pada hari yang sudah ditentukan, maka Ki Buyut pun telah bersiap-siap. Meskipun demikian, ada juga kecemasan di hati Ki Buyut meskipun Singatama telah merubah cara hidupnya. Jika di perjalanan itu mereka bertemu, secara kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh Empu Pulunggeni, maka nasib anak gadisnya tentu akan menjadi sangat buruk. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menenangkan hati mereka. Dengan penuh kesungguhan Mahisa Pukat berkata, kami akan berbuat sejauh dapat kami lakukan. Ki Buyut mengangguk-angguk meskipun ia masih juga meragukan. Tetapi bagaimanapun juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengatakannya, bahwa kedua orang pamannya itu akan dapat menyelesaikan tanpa kesulitan seandainya mereka benar-benar bertemu dengan Empu Pulunggeni. Menurut pendapatku, Empu Pulunggeni telah meninggalkan tempat ini, berkata Empu Nawamula. Ia tidak akan telaten menunggui sesuatu yang tidak berkepastian, sejak muridnya telah meninggalkannya. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia percaya kepada Empu Nawamula. Karena menurut pendapatnya, Empu Nawamula memiliki ketajaman penglihatan jauh melampaui penglihatannya atas peristiwa yang baru saja terjadi itu. Dengan demikian, maka akhirnya Ki Buyut dan anak gadisnya itu pun telah meninggalkan padepokan Empu Nawamula kembali ke kabuyutan mereka. Bersama mereka adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, serta Mahisa Agni dan Witantra. Ternyata di perjalanan mereka sama sekali tidak menjumpai hambatan apapun juga. Perjalanan yang tidak mereka selesaikan dalam sehari. Tetapi mereka masih harus bermalam di perjalanan yang cukup panjang itu. Tetapi rasa-rasanya kegelisahan mereka telah jauh berkurang dari saat-saat sebelumnya, dengan demikian maka rasa-rasanya perjalanan mereka itu pun tidak merupakan perjalanan yang terlalu berat sebagaimana saat mereka berangkat. Bahkan ketika mereka harus bermalam di perjalanan, Widati merasakannya sebagai satu pengalaman yang menarik. Meskipun gelap malam membuatnya berdebar-debar, tetapi kehadiran orang-orang yang dapat dianggapnya sebagai pelindung yang meyakinkan, membuatnya menjadi lebih tenang. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyalakan perapian di dekat tempat mereka akan bermalam di perjalanan, maka Widati telah mendekatinya. Hangatnya perapian ini, desisnya. Kau belum mengantuk? Bertanya Mahisa Murti. Widati menggeleng. Katanya, suara burung hantu itu membuat aku tidak dapat tidur. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, burung hantu itu dapat membuat bunyi yang lain.
Dalam segala keadaan burung itu akan mengeluarkan bunyi yang sama. Widati mengangguk-angguk. Tetapi ketika tidak dengan sengaja ia mengangkat wajahnya dan memandang ke dedaunan pepohonan yang berwarna kehitam-hitaman, maka kulitnya serasa telah meremang. Tanpa disadarinya ia telah bergeser mendekati Mahisa Murti sambil berdesis, dedaunan itu. Mahisa Murti pun mengangkat wajahnya pula sambil bertanya, kenapa dengan dedaunan itu? Menakutkan, jawab Widati. Bersambung ke bab 20.